Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwatul kiram, pemirsa Net TV dimanapun berada, kita bertemu lagi dalam program acara OAC yang kita nanti-nantikan. Semoga pemirsa Net TV dimanapun berada senantiasa sehat walafiat, tak kurang suatu apa, melimpah dalam rezeki, lalu senantiasa berada di dalam kebaikan-kebaikan. Ketika kita memulai hari, maka tentunya kita segera, bukan berlambat. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan kepada umatku keberkahan di pagi hari. Oleh karenanya, bahkan sebelum pagi itu muncul, kita sudah terbangun dari lapnya tidur untuk melaksanakan sebuah perintah yang jauh lebih baik daripada aktivitas yang mungkin saat itu sedang kita lakukan. Apa dia? As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat jauh lebih baik daripada tidur. Maka bangunlah kita sebelum itu, bersiap diri menuju ke masjid. Di saat kita terbangun, itulah yang disebut dengan himmah. Di saat mana kita sudah bersiap diri berangkat menuju kepada masjid, itulah disebut dengan azam. Lalu saat sampailah kita ke sana, tak lupa mengerjakan sholat sunnah dari mulai tahiyatul masjid, lalu berikutnya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu jauh lebih baik dari dunia beserta isinya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallas subah fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka annama shallal laila kullah, sama dengan orang yang salat sepanjang malam. Jadi kalau ada orang yang salat subuh secara jamaah di masjid-masjid, di mushola, di surau, maka sama dengan mendapat pahala orang yang salat sepanjang malam. Tapi bukan berarti setelah mendengar ini kita sudah tidak ingin lagi melaksanakan salat tahajud. Oh, ketika dibangunkan lalu kita berkata, oh, saya tak usah bangun karena ada hadis tentang sholat subuh. Insya Allah
kita akan melanjutkan setelah yang satu ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Ya Quddus. Pada saat orang dibangunkan untuk melaksanakan sholat tahajud, jangan lagi kemudian punya alasan hanya karena mendengarkan ini, man shollat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullah. Jangan itu. Karena tetap tahajjud bihi nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada makam-makam, ada kedudukan yang berbeda. Betul sholat daripada subuh manakala dilaksanakan secara jamaah, maka seakan-akan melaksanakan sholat sepanjang malam. Tapi tahajud juga tak bisa dilupakan. Oleh karenanya bagi kita jika ingin melihat bagaimana karakter dari seseorang, lihat ketika dia senantiasa bangun sebelum pagi, sebelum fajar, ia sudah bangun, membersihkan dirinya, berangkat, bergegas menuju masjid yang terdekat. Masuk, karena dia paham bahwasanya penting yang namanya melaksanakan subuh. Jangankan sholat subuhnya, bahkan sholat sunnah sebelumnya itu juga penting. Mencari orang yang kaya, carilah orang-orang yang bergegas bangun, tapi bukan sekedar bangun. Mereka yang datang ke masjid lalu menumpah ruahkan segala keluh kesahnya, menyampaikan bahwa sebesar apapun masalah, Allah jauh lebih besar dengan kalimatnya Allahu Akbar. Manakala kita ingin mengetahui mereka yang kaya, bukanlah dilihat dari hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, tapi orang yang terkaya adalah orang yang melaksanakan salat 2 rakaat sebelum salat subuh, karena itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bahkan begitu pentingnya hal ini sehingga andai pun kita tidak bisa melaksanakan, contoh masuk ke masjid, tapi orang sudah qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Ini baru masuk. Berarti saya tidak bisa menunaikan salat qabliyah subuh. Maka oleh sebahagian ulama berpendapat bisa melaksanakan salat qabliyah dengan memindahkannya setelah salat subuh karena kondisi. Bagaimana dengan hadis yang disampaikan oleh Rasul, la salata qabla salati subhi, tidak ada salat setelah salat subuh? Iya, tapi ini kondisi yang berbeda. Dia tidak sengaja masuk ke masjid sudah qamat, mau laksanakan qabliyah tak bisa, maka dilaksanakan setelah. Hanya saja jangan melaksanakan ini di dalam masjid. Ini yang payah sekarang ini. Dan ini yang parah. Andai kata kita memperlihatkan, jangan-jangan orang berkata orang gila kali ini. Bahkan ada yang tegur kita, kenapa kau sholat subuh? Sholat sunnah setelah sholat subuh? Itu kan tidak ada. Mana ada orang yang begitu? Padahal sebenarnya dia tidak paham. Nabi pernah begitu. Nabi pernah, beliau telat sholat
qabliyah subuh, dipindahkannya setelah sholat subuh. Karena kita harus memahami bahwa kalau kita pada waktunya itulah yang disebut adaan, tetapi kalau bukan pada waktunya itulah yang disebut dengan qadaan. Insyaallah kita lanjut setelah yang satu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Ya Qudus. Pemirsa Net TV dimanapun berada, menyambut hari seharusnya kita senantiasa dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat bangun pun kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangkit kita dari pembaringan meskipun agaknya kita malas bergerak sebagaimana orang-orang atau para netizen berkata mager, malas gerak. Tapi orang-orang yang beriman lebih memilih untuk tetap istiqamah di dalam menyambut hari dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangkit dari pembaringan, dia bangun dari lelapnya tidur yang meski dibuai dengan mimpi yang indah. Kuasa ada di tangan, kedudukan ada di pundak. Warna-warni kehidupan beraneka ragam, terasa begitu sempurna, tapi semua adalah sekedar fata morgana. Karena mimpi adalah mimpi, bukan fakta dan bukanlah nyata di hadapan mata. Bukan itu. Orang yang tidur itu akan dikalahkan oleh orang yang bangkit bangun. Orang yang duduk jauh lebih baik daripada orang yang berbaring. Orang yang berjalan jauh lebih baik daripada orang yang duduk. Dan orang yang meninggalkan rumah dalam rangka ikhtiar, dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya jauh lebih baik daripada orang yang tinggal diam di dalam rumah. Apatah lagi manakala ketika mereka terbangun, mereka beranjak meninggalkan pembaringan untuk berwudu, lalu menuju ke masjid, musalla, surau langgar yang terdekat. Sampai mereka ke sana, mereka tidak lupa untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Karena sungguh saat-saat terbaik dalam hal istirahat menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan sholat. Hingga manakala dalam sebuah perjalanan Nabi menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis salah. Hai Bilal, istirahatkan kami dengan salat. Begitulah pentingnya komponen salat, ibadah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi muhasabah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.